بحس بالشريعة الإسلامية، بحس بالقوة الإسلامية، بحس أخواننا المسلمين نحبهم بالله عز وجل. فلسطين شعب صديق وشعب مسلم، ودائما شعب يدعم فلسطين ويدعم الشعب الفلسطيني، وإخواننا في الدين وإخواننا في كل شيء. إندونيسيا شعب مسلم وموجود في قارة. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelang laga Timnas Indonesia versus Palestina di FIFA Matchday 2023, Palestina bawa kabar bahagia untuk skuad Garuda. Ada kabar baik yang dibawa Palestina jelang pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Palestina. Untuk melawan Timnas Indonesia, Timnas Palestina akan membawa 23 pemain terbaiknya dan telah resmi diumumkan Rabu 7 Juni 2023. Tak hanya melawan Timnas Indonesia, Timnas Palestina juga akan menghadapi China pada agenda yang sama. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI telah mengatakan bahwa sebagian hasil dari penjualan tiket Timnas Indonesia versus Palestina akan didonasikan untuk perjuangan rakyat Palestina demi kebahagiaan dan perjuangan mereka. Mendengar hal tersebut, tim Palestina mendadak umumkan hal ini. Pelatih Palestina Makrom Daboud mengatakan tidak bisa menurunkan sejumlah pemain kuncinya atau pemain bintangnya pada FIFA Matchday kali ini. Situs Football Palestina mencatat ada 6 pemain kunci yang absen jelang laga melawan Timnas Indonesia. Nama pertama tentu ex pemain PSIS Semarang dan PSS Sleman, yaitu Jonathan Kantilana. Dua nama berikutnya adalah Sajed Al-Ghoul dan Naim Abu Aker. Tiga nama terakhir yang absen membela Palestina bisa dikatakan merupakan pemain bintang mereka di ajang internasional. Tentu secara tak langsung ini menjadi kabar baik bagi skuad Garuda dengan absennya 3 pemain kunci Palestina tersebut. Peluang Timnas Indonesia untuk mengalahkan Palestina semakin besar. Jika menang melawan Palestina, maka poin ranking FIFA Timnas Indonesia akan melejit. Banyak netizen berasumsi hal tersebut adalah kabar baik untuk skuad Garuda, tanpa menyepelekan performa Timnas Indonesia yang memang kini semakin tajam. Hubungan Indonesia dan Palestina memang sudah terjalin sejak lama. Bahkan Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Berbagai bantuan yang diberikan Indonesia kepada rakyat Palestina membuat mereka terharu dan berterima kasih kepada rakyat Indonesia. Bahkan mereka selalu mendoakan agar rakyat Indonesia sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Palestina hingga Duta Besar Palestina dan jutaan rakyat Palestina merasa berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Tak terhitung ucapan kalimat syukur dan terima kasih dari mereka untuk Indonesia. Sementara itu, Palestina membawa penyerang Kerloi di Liga Belgia, yaitu Odai Dabak, dan gelandang Landskrona Bolos di Liga Swedia, yaitu Amar Kadoura. Nama yang paling ditunggu publik Indonesia adalah Muhammad Rashid. Muhammad Rashid sendiri pernah membela Persib Bandung. Momen tersebut terjadi pada Liga 1 musim 2021 hingga 2022. Pada skuad musim tersebut hanya Mark Klok yang pernah satu tim dan sedang membela timnas masing-masing negara. Pertemuan kedua tim yang akan dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo mungkin akan jadi reuni indah Muhammad Rashid dan Mark Klok di bumi Indonesia. Selain itu, Makrob Dabat juga telah memanggil beberapa nama baru di skuad Palestina. Salah satunya adalah Atta Jaber yang baru menyelesaikan proses naturalisasi. Terketuk hatinya karena jeritan rakyat Palestina, Jaber pun membelot dari timnas Israel dan memilih menjadi warga dan pemain Palestina. Selain itu, ada nama-nama debutan lain seperti Barakarub, El Mehdi Isa, Basar Sobaki dan Muhammad Yusufin. Juga nama Rabel Damase yang kembali ke skuad timnas Palestina setelah 18 bulan absen.
Saat ini skuad timnas Palestina masih melakukan TC di Yordania sebelum berangkat ke Indonesia pada akhir pekan ini. Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.